Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rias Radiansah. Aku berasal dari Tangerang Selatan dan aku berkuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta, Prodi Teater dengan NIM 231241015. Nah, kali ini guys, aku akan membahas atau mereview buku yang berjudul Pengetahuan Teater yang dibuat oleh Pak Wahyu Novianto. Jadi buku ini adalah buku ciptaan Pak Wahyu Novianto, yaitu dosen ISI Surakarta. Tapi aku kurang tahu tentang beliau karena aku masih semester 1 dan belum diajar oleh beliau gitu. Nah, untuk bukunya sendiri ini covernya mungkin karena fotokopian jadi kurang bagus ya, kayak warna biru doang. Terus juga sebenarnya mungkin ada desainnya karena di sini tertulis desain sampul Asmoro Nur Hadi Panindya. Mungkin ada desain sampulnya gitu, tapi aku dapatnya yang seperti ini, fotokopian. Karena aku mendapatkan ini dari kampus 1 ISI Surakarta, tentu saja di perpustakaan. Nah, langsung aja kita review bukunya. Nah, di buku ini cocok banget buat pemula gitu ya, masih awam-awam, orang-orang awam teater yang ingin mengetahui kayak misalkan pengertian dari teater, terus asal mula teater, jenis-jenis teater di Indonesia gitu. Terus juga di sini ada pengertian drama, terus tentang aktor, penonton, tempat pertunjukan, wah, dan masih banyak banget dah. Nah, di sini ada 5, 6, 7, 8 bab. Dan ini kalau nggak salah ada 108 halaman gitu, dan nggak tebel sih gitu. Nah, langsung aja kita ke isi dari buku ini ya, supaya kalian ngerti lah sedikit-sedikit. Oke, di bab 1 ini membahas tentang pengertian dan asal mula teater, yaitu ada pengertian teater, asal mula teater, dan jenis-jenis teater yang ada di Indonesia gitu. Terus jadi secara etimologis, asal kata teater berasal dari bahasa Yunani, yang bahasa Yunaninya yaitu teatron, yang berarti sing piece, tempat menonton pertunjukan atau gedung pertunjukan. Beberapa sumber referensi menyebutkan bahwa terdapat 3 teori asal mula teater tercipta. Teori pertama menyebutkan bahwa teater berasal dari upacara agama primitif. Unsur-unsur cerita ditambahkan pada upacara agama yang kemudian berkembang menjadi pertunjukan drama. Meskipun upacara agama ini telah ditinggalkan oleh komunitasnya, namun kisah-kisah tersebut tetap hidup sampai sekarang. Nah, teori kedua ada yang menyebutkan bahwa teater berasal dari pujian atau himne yang dinyanyikan bersama di depan makam seorang pahlawan. Dalam upacara ini, seorang pencerita akan mengisahkan riwayat hidupnya sang pahlawan yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Dialog mulai terjadi saat terdapat 2 pembicara di atas panggung. Nah, yang teori ketiga itu menyatakan bahwa asal mula teater berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita atau kisah-kisah tentang pemburuan, peperangan, dan kepahlawanan yang kemudian diperagakan. Dari ketiga teori tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing teori menekankan tentang adanya
acting atau action atau tindakan. Nah, action ini menjadi dasar terciptanya teater. Gitu. Nah, untuk bab 2-nya kita membahas pengertian drama. Pengertian drama, terus hakikat drama dan teater. Jadi, kayak apa sih perbedaan drama dan teater tuh gitu. Nah, kalau drama itu adalah konflik. Konflik yang terjalin dalam hukum sebab akibat yang dirangkai menjadi sebuah plot atau alur. Permasalahan yang dirangkai dalam pola sebab akibat ini muncul dari motivasi manusia sebagai makhluk yang berhasrat dan berpikir. Nah, untuk hakikat dari teater sendiri ini adalah sebuah peristiwa. Nah, dalam hal ini peristiwa yang dimaksud berhubungan dengan peristiwa yang dipersiapkan sebagai sebuah tontonan gitu. Teater sebagai peristiwa tontonan ditentukan oleh 3 syarat, yaitu ada pelaku, terus ada tempat atau panggung, dan penontonnya pasti, atau apresiator. Nah, serta memenuhi 3 unsur, yaitu berlangsung secara berkelanjutan atau continuity bersama dalam satu waktu dan tempat atau ruang gitu. Langsung kita ke bab 3-nya. Ini aspek pendukung pertunjukan teater. Ada aktor, penonton, dan pertunjukan yang 3 tadi itu. Nah, di sini tempat pertunjukannya nih ada banyak banget nih bentuk-bentuknya. Bisa dilihat bentuk-bentuknya, kayak ada yang setengah lingkaran, terus juga kotak. Masih banyak lagi deh. Itu nih bentuk-bentuknya nih. Tuh ada yang kayak letter U gitu, ini letter U deng. Nah, terus juga ada yang apa nih ya bentuknya tuh. Ya pokoknya banyak lah bentuk-bentuk dari panggung teater sendiri. Nah, terus di bab 4 itu naskah drama, yang naskah penulis-penulis mungkin ya. Naskah drama sebagai suatu elemen. Nah, ini juga ada penulis-penulisnya nih. Ini Westrendra. Nih, cuma hitam putih guys, karena fotokopian kita dapatnya. Ini juga ada Putu Wijaya. Terus juga ini siapa nih? Nano Riantiarno. Ya, ini saya pernah baca monolognya, itu Cermin kalau nggak salah ya. Terus juga ada Heruku Kesewamurti. Inilah pokoknya. Terus juga ya masih banyak lagi penulis-penulis terkenal di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada bab kelima, yaitu acting. Bentar ya guys. Acting adalah keselarasan atau yang sempurna antara suara ketika melontarkan berbagai dialog dan tubuh pastinya ketika melahirkan gerak untuk memberikan gambaran tokoh yang diperankan dan menampilkan orang sebagaimana adanya. Ya pokoknya di sini juga menjelaskan tentang apa sih itu acting. Terus nah, ini bab yang paling seru menurutku, yaitu bab 6, sutradara dan proses penyutradaraan. Ini sangat mantap sih. Kayak pengertian sutradara tuh ngapain sih? Apaan sih? Terus juga tugas-tugasnya.
Nah, terus juga ada segitiga apa ini? Segitiga relasi penciptaan seni. Gitu. Jadi ini ada penggeraknya. Maaf. Pengarang atau sebuah karyanya. Terus di sini ada aktor, di sini ada penonton, dan di tengah-tengahnya ini ada sutradara. Nah, tugas sutradara itu adalah ya tugas sutradara mentransformasikan struktur naskah drama menjadi tekstur panggung, dari jagat kata menjadi jagat visual, atau dari sastra menjadi seni pertunjukan gitu. Pokoknya yang suka nyuruh-nyuruh gitu, ini tempatnya nggak di sini nih, blockingnya gitu. Terus juga dia ngurus artistik juga, kayak pokoknya semuanya dialah yang menjadi kepala dari suatu seni pertunjukan tuh gitu. Nah, di sini ada elemen artistik di bab 6 7. Nah, ya 7. Itu ada musik, terus juga make up, dan masih banyak lagi. Sampai yang kostum, setting tuh. Pokoknya banyak banget deh. Dan yang di bab 8 adalah bentuk dan gaya. Tuh, jadi ini bagus banget deh buku. Harus kalian baca. Untuk pemula teater gitu kan, yang kepo dengan apa sih itu teater dan tidak mau semudah itu mencari di Google gitu. Kali aja kalian mau datang ke Isi Surakarta dan melihat buku-buku seni pertunjukan lainnya, kayak ada ludruk, terus juga ketoprak gitu, puisi segala macem lah ada, pokoknya tentang tari apapun, pokoknya yang berbau-bau seni pertunjukan tuh ada di Isi Surakarta kampus 1. Jadi jangan lupa datang ya. Oke, mungkin cukup sekian review buku Pengetahuan Teater dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.